tema ini akan kami COVID-19 di Madura. Kebijakan ini berdampak terhadap 4 kabupaten di Madura. salah satunya melalui menjadi provinsi. Pak Bupati siap tanda tangan kapan pun. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, tuan rumah Madura Talk. Tretan Radar Madura TV, IAIN Madura beberapa waktu lalu berganti nahkoda. Untuk kali kedua, alumni terbaik dari kampus luar biasa ini di Pamekasan ini yang menjadi rektor di kampus ini. Sebagai alumni tentu memiliki giroh yang luar biasa untuk memajukan kampus tercintanya. Untuk itu apa saja program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang. Sudah hadir di studio Radar Madura TV Pak Rektor IAIN Madura, Dr. Saiful Hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Rektor? Alhamdulillah. Allah memberkahi kesehatan hari ini. Alhamdulillah. Sampai hari ini sudah berapa lama jadi rektor ini Pak? Tanggal 28 ya 28. 28 Mei. Tadi kan banyak liburnya Mas. Banyak liburnya. Siap. Pak Rektor. Pak Rektor ini alumni dari IAIN. Waktu itu masih IAIN Pak ya, IAIN. Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Pamekasan. Betul. Cabangnya Pak ya, cabang prodi waktu filial. itu. Filial. Iya, dulu Fakultas Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah yang ada di Pamekasan. Program studinya Pendidikan Agama Islam. Oke, siap. Iya. Pak, asli Madura atau dari Jawa? Kalau kita bicara Jawa Timur itu kan Jawa semua. Iya. Iya, Pak ya. Iya, siap. Jadi Madura juga. Kebetulan dari Malang. Oh, dari Malang. Dan Malang itu kan banyak komunitas-komunitas Jawa Madura yang ada di sana. Jadi interaksi kejawaan dengan kemaduraan ini bukan terpisah, sudah jadi apa? Jadi terintegrasi banget. Dan kita masuk ke Madura, alhamdulillah saat itu bekal kemaduraan juga sudah banyak. Sudah banyak ya, karena waktu itu di Malang mungkin interaksinya dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita yang asal Madura. Gitu. Kalau Mas ke Malang gitu ya, terus ke daerah agak timur pasar itu terus sampai ke Madiopuro. Nah, banyak orang Maduranya. Kakek nenek saya itu adalah kerabat Madura. Oke. Menarik untuk kita. Artinya tidak asing lagi dengan Madura, Pak ya. Tahun berapa betul. Pak Saiful datang? Waktu itu tahun 1986. 86 masuk Madura, masuk Pamekasan. Masuk Pamekasan. Sampai tahun? Sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi saya adalah alumni yang tidak pulang. Boleh cerita ya? Siap. Pada saat itu tahun 1986 itu banyak kawan mahasiswa baru yang di drop dari Malang, dari Surabaya, memilih beberapa fakultas yang dipilihkan oleh perguruan tinggi yang tempat kita ikut tes. Kebetulan saya dari Malang waktu itu. Dari Malang. Nah, saudara langsung aja lah. Nah, diterima di Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Nah, cabang filial Surabaya Madura. yang ada di Madura. Itu panitia waktu itu Pak? Panitia. Iya, panitia. Hanya udah tidak usah tes gitu Pak ya? Yang di sini tidak usah tes, langsung diterima. Langsung diterima gitu. Jadi Anda diterima dari lulusan proses tadris bahasa Inggris tapi ngambil PAI di. Nah, pilihannya banyak waktu itu Mas. Saya mau memilih Mataram. Saya mau memilih Kalimantan, Samarinda. Nah, ternyata yang Tarbiyah waktu itu pilihannya adalah IAIN Surabaya, Sunan Ampel yang Fakultas Tarbiyah yang ada di Madura, di Pamekasan. Kebetulan yang di Ponorogo Syariah, yang di Kediri juga Usuluddin sama Syariah. Betul. Jadi saya memilih sesuai dengan hati nurani. Oh, ternyata cocok di Madura. Oke, langsung ke Madura begitu Pak. Langsung ke Madura. Jadi kami pamit pada orang tua, bismillah, karena banyak juga kerabat yang memberikan referensi saat itu di daerah Madiopuro ini. Nah, berangkat saja lah, nikmati, cari ilmu di Madura saja gitu. Siap. Kerasan waktu itu Pak di Madura Pak? Tanpa banyak hal yang kita pikirkan, ternyata kerabat sampai kita hari ini. Sampai hari ini. Nah, kebetulan waktu itu kita diletakkan di Abdul Aziz 95. Oke, di kantor. Mana Abdul Aziz 95 adalah kantor
PCNU cabang Pamekasan. Oke, jadi masih mahasiswa dari luar Iya. Madura di dropnya di situ waktu Kebetulan ada sekitar 4 orang yang kita bisa berinteraksi, bersinergi, dan hari ini menjadi kepala biro. Itu orang tua saya, Bapak Abdul Khalik Yadi, yang nerima saat itu. Saat sekarang jadi kepala biro Iya, di sekarang IAIN, jadi Pak, kepala ya? biro. Di IAIN Madura, Pak ya. Jadi kalau ingin tahu banyak riwayat sejarah teman-teman Jawa saat itu, ya lewat beliau. Siap. Artinya Tanda Darah Madura, Nah. Pak Rektor ini tidak ujuk-ujuk kemudian datang ke Madura dengan fasilitas mewah dari orang tua, dengan kondisi ekonomi yang luar biasa, tidak seperti itu, tetapi layaknya mahasiswa. Layak mahasiswa. Masih di drop di kantor Masih drop di kantor PCNU itu. waktu itu, Pak ya. Mungkin Iya. juga sempat kekurangan uang barangkali ketika masih mahasiswa baru waktu itu, Iya. Pak. Tidak hanya sempat kekurangan, sering Mas. Siap. Ini yang menjadi motivasi, Pak. Menjadi sering. motivasi kepada Tretan Radar Madura TV. Beliau ini orang yang biasa saja seperti kita pada umumnya, tetapi kemudian hari ini bisa menduduki pucuk pimpinan tertinggi di IAIN Madura. Bagaimana prosesnya? Memang kita tidak sedang tereforia dengan jabatan baru. Yang terlihat adalah banyak tanggung jawab, Mas. Betul. Yang harus kita wujudkan sesuai dengan komitmen. Siap. Mungkin euforianya 1 jam 2 jam itu. 1 jam. 2 Ucapan jam. selamat banyak, Ucapan selamat gitu. banyak. Tiba-tiba orang telepon Iya, selamat, tiba-tiba gitu-gitu, Pak. ya. selamat. 1 jam 2 jam, Pak. Selebihnya dari itu yang kita ingat adalah Tanggung jawab. komitmen kita kepada Kementerian Agama untuk kita bisa mewujudkan. Nah, dinamika-dinamika kultural, dinamika-dinamika struktural terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan PTKIN. Apa tanggung jawab yang diamanahkan ke Pak Rektor ini? Iya, ada 4 hal ya, Mas. Ya. Di antara 4 hal ini ada 2 IKU, indikator kinerja utama turunan dari Kemenak, yang harus kita transformasikan di IAIN Madura. Di IAIN Madura. Iya. Apa saja 4 itu, Pak? Yang pertama adalah moderasi beragama. Jadi moderasi beragama ini adalah indikator kinerja utama kementerian yang harus kita lakukan upaya-upaya dari simpul perguruan tinggi, ada implementasi. Nah, diskursus sudah selesai lah tentang moderasi beragama. Tapi bagaimana ketika perguruan tinggi memantik sebuah program-program yang dapat mengimplementasikan moderasi dari berbagai level kehidupan yang ada di masyarakat kampus, kita, Pak, ya, baik di internal kampus ataupun eksternal kampus sebagai tanggung jawab. Nah, sebagai PTKIN untuk bisa melakukan kontribusi secara implementatif dan real dapat dilakukan di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah program pemerintah mendigitalisasi kelembagaan. Digitalisasi kelembagaan. Ini program juga yang tersentuh oleh kementerian dan kita coba untuk melakukan perencanaan secara efektif. Berat nggak Pak ini, Pak? Digitalisasi ini kan selain butuh perangkat, juga butuh sumber daya manusia, Pak. Iya. Kita lihat ada beberapa komponen SDM IAIN Madura ini sudah mulai banyak rekrutmen tenaga IT. Wah, ini saya sangat bangga sekali pada pimpinan sebelumnya. Saya tinggal melanjutkan, Mas. Iya. Karena SDM-nya sudah ada, Pak ya. Mengkonsolidasi. Dan saya kok punya keyakinan ketika mencoba merancang anggaran terkait dengan proses digitalisasi itu, ketika kita mencoba fokus, maka kementerian juga akan respect terhadap itu. Okay. Artinya ketika SDM sudah ada, semisal perangkat membutuhkan anggaran bisa diusulkan ke kementerian kan? Iya, betul. Artinya tidak bisa lah dilaksanakan digitalisasi ini, Pak ya? Betul. Oke, siap. Saya mencoba pada kerangka postur dan struktur anggaran 2022 itu kita inisiasi, kita inovasi dan kita realisasikan. 2023 fokus kepada rancang bangun digitalisasi kampus IAIN Madura. Siap. Untuk untuk yang ketiga apa, Pak?
3 dan 4 ini adalah bagian dari inovasi, kreasi secara internal. Jadi, secara mandiri lah IAIN secara Madura mandiri. gitu. Tapi juga perlu kita ungkap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam konteks pengembangan perguruan tinggi. Utamanya adalah aspek kemahasiswaan. Jadi perguruan tingginya bisa bertransformasi, tapi kalau mahasiswa tidak bisa efektif mengikuti harus besar ini, harus besar yang kita juga dibawa akan oleh berpikir, IAIN Madura ini. gimana? Nah, oleh karena itu penting hari ini untuk kita sampaikan bahwa mahasiswa menjadi aset besar dan harus kita antarkan menjadi calon lulusan atau sarjana yang benar-benar memiliki karakter. Ini kan kawan-kawannya kita. Betul. Saya sangat bangga sekali ketika kawan-kawan KPI khususnya diterima magang gitu. Siap. Ya konsisten memang kita. Saya tanya dulu. Ada nggak kriteria-kriteria yang waktu itu juga untuk magang saja harus mengikuti kriteria? Sebelumnya ada, tetapi kemudian ketika kita menjalin kerjasama luar biasa, terus kemudian kita melihat IAIN Madura punya komitmen mencetak lulusan-lulusan yang unggul, maka siapapun yang ingin belajar kita terima, Pak. Karena pada dasarnya barangkali apa yang didapat di bangku kuliah di IAIN tidak bisa didapat di sini, dan yang didapat di sini belum tentu bisa didapat di IAIN. Untuk itu kita berkolaborasi untuk menciptakan generasi-generasi emas itu tadi. Gitu. Boleh nggak bertanya? Siap. Ketika ada jadi Pak Rektor ini yang tanya. Ketika ada mahasiswa IAIN Madura, nah kebetulan Radar Madura membuka peluang. Siap. Dan peluang itu bisa diambil mahasiswa IAIN Madura dengan karakter. Iya, siap, Pak. Bisa diterima kan? Oh, bisa. Nah, bisa sekali. Pernyataan ini yang penting. Nah, siap. Jadi IAIN Madura sudah tidak salah pilih membangun kerjasama dengan Radar Madura eksternal. Nah, siap. Kerangkanya adalah kerangka pengembangan kelembagaan pada dinamika seterusnya. Ini masih yang penting. Nah, saya pikir dengan promosi dan kekuatan dunia digital atau perspektif dari Radar Madura, nah mempromosikan IAIN Madura dalam konteks secara spesifik, nah kemana arah mahasiswa ke depan? Ada 2 kata kunci penting yang hari ini perlu kita terjemahkan bersama. Kami sebagai pimpinan tidak bisa berjalan ketika nanti proses struktur organisasi tuntas, maka ini akan kita sampaikan. Jadi kata kuncinya adalah norma etik. Jadi kita antarkan mahasiswa kita dengan norma-norma kebebasan akademik, mimbar akademik. Kita lekatkan kembali. Orientasi belajar adalah orientasi keilmuan. Orientasi keilmuan. Artinya yang cerdas dan berakhlakul karimah itu saya sepakat, Mas. Kunci, Pak, ya. Artinya karena kecerdasan saja tanpa diiringi dengan etika, dengan akhlak yang baik itu tidak ada artinya, kan begitu kira-kira. Betul, saya sangat setuju. Sangat setuju. Apa program terdekat dan program jangka panjang ini? Pak Rektor pasti sudah punya angan-angan nih, minimal selama 5 tahun ke depan nih saya mau membuat apa gitu. Berbuat apa, kan begitu kira-kira. Betul. Terima kasih. Nah, dimensi yang kedua yang saya katakan etik itu, Mas. Jadi etika mahasiswa secara kompetensional memang nanti akan mengakar pada 3 komponen. Kita ingin kelas branding kepemimpinan, kelas branding entrepreneur, kelas branding kepenulisan. Itu adalah karakter yang bisa membawa mereka untuk mengasah diri, melakukan perubahan-perubahan. Kelas kepemimpinan, kelas entrepreneur, dan kelas kepenulisan. Ada 3 komponen. Ada nggak sekarang yang mau disiapkan oleh Radar? Oh, siap. Rubrik kemahasiswaan menulis. Siap, betul. Nah, ini penting. Saya dibantu ya seperti siap. itu ya. Siap, Pak. Karena di Radar Madura memang ada kolom khusus, Pak. Ada kolom menulis. Nanti kita bisa ditindaklanjuti kerjasama itu. Apapun yang bisa dikerjasamakan antara Radar Madura dengan IAIN Madura, insya Allah siap. Jadi dilaksanakan. persoalan kemahasiswaan adalah bukan persoalan ya. Dinamika pengelolaan, penguatan kemahasiswaan adalah berjalan seirama dari tahun ke tahun yang tidak ada batasnya. Nah, jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, prinsipnya adalah terjadi akumulasi menuju karakter. Nah, menuju karakter.
kita tidak menafikan kawan-kawan yang sering melakukan kegiatan advokasi. Jadi bukan demo ya, nah, saya adalah advokasi. Dan itu bagian dari pembelajaran. Kita tidak nafikan itu. Akan nanti kita coba dengan varian-varian advokasi yang lain. Saya pikir kawan-kawan radar ini banyak memberikan informasi. Bagaimana kalau ada varian-varian advokasi dalam bentuk yang lain? Yang lain, betul. Yang lebih keren lah kira-kira begitu Pak ya. Makasih. Siap. Jangka pendek ada yang sudah akan dilakukan. Jangka panjangnya ini apa Pak? Yang jangka pendek yang kedua pada tahun 2023 kita komitmen menjaga mutu kelembagaan menuju akreditasi unggul di tahun 2024. Tahapan ini kita lakukan sekarang spesifik. Akreditasi masih baik sekali secara institusi. Jadi grand proses untuk mendesain 2024, 2023 kita sudah genjot Pak ya. Gas. Karena kawan-kawan prodi ini sudah rata-rata sudah siap untuk melakukan kebijakan reakreditasi percepatan. Reakreditasi percepatan. Artinya kalau menggunakan reakreditasi percepatan ini persiapan-persiapannya sudah matang dilakukan sebelumnya. Matang di perencanaan, matang di SDM dan lainnya. Artinya siap tinggal eksekusi begitu kira-kira. Iya, betul. Upaya-upaya menuju ke situ. Siap. Akreditasi unggul yang menjadi. Akreditasi unggul di tahun 2024 untuk institusi. Tapi di prodi kan harus kita siapkan minimal ada 50% lebih terakreditasi unggul juga. Jadi seperti itu. Gayung bersambut dari tahapan pertama, tahapan kedua sampai tahapan ketiga. Ada berapa prodi Pak di IAIN? Sekarang sudah berkembang tambahan prodi baru ada sekitar 29 prodi. 29 prodi yang dipisah menjadi berapa fakultas? Ada 4 fakultas dan 1 pasca sarjana. Jadi ada tarbiyah, ada FEBI, ada FAUD, ada syariah dan 1 pasca sarjana. Pasca sarjana itu. Betul. Yang 50% akreditasi unggul sudah sampai itu berapa persen? Menyebar. Ada 2 prodi yang sudah unggul. Ya, sehingga tahun 2003 ini kita proyeksikan lebih dari 14 prodi yang kita coba untuk kita dorong untuk menjadi akreditasi unggul Pak ya. Karena ini juga menjadi persyaratan secara kelembagaan menjadi akreditasi unggul. Optimistis Pak 2024 IAIN Madura menyandang predikat akreditasi unggul. Kita bikin sebuah identitas bersama. Identitas bersama mulai dari UPPS atau program studi, fakultas dan institusi. Siap. Dan semuanya mengikuti proses. Ini yang kita harapkan. Semua komponen harus mengikuti gelombang besar ini, Pak. Siap. Yang ketiga, penting hari ini untuk kita sampaikan bahwa IAIN Madura sudah banyak melakukan lompatan-lompatan kerjasama internasional, Mas. Nah, ini yang perlu kita juga mendapatkan perhatian dari sisi. Ini kebanggaan ini, Pak, luar biasa. Jadi bahasanya adalah ada keunggulan kompetitif, ada keunggulan komparatif. Nah, kalau kompetitif kita memang masih kalah dengan UIN Maliki, terus UIN Sunan Ampel, atau UIN yang lain. Tapi kita mencoba melakukan keunggulan komparatif. Jadi jurnal-jurnal kita yang sudah mulai naik peringkatnya, sudah banyak sekali naik peringkat internasional, naik peringkat nasional, dan ini kita dorong terus. Kita dorong terus supaya semua jurnal yang ada ini menjadi keunggulan komparatif itu tadi Pak ya. Oke lah, kita sadar kalau keunggulan kompetitif lebih banyak yang senior. Banyak yang senior. Nah, tapi kalau keunggulan komparatif ini diperlukan kreativitas pengembangan kelembagaan. Mudah-mudahan. Jadi sudah mulai tumbuh, Pak. Bukan hanya tumbuh, sudah banyak mengalahkan beberapa perguruan tinggi lain. Luar biasa. Kita tinggal ingin mencoba step by step, tidak ngoyo semuanya, tapi secara bertahap ini yang sudah kuat naik, ini yang sudah kuat naik. Nah, ini saya banyak catatan ini, Mas. Gimana, Pak? Nah, banyak catatan bagaimana menuju keunggulan komparatif ini kaitannya dengan jurnal. Nah, yang ketiga, Mas, ketiga terus ya. Yang keempat, Mas. Siapa? Konsep pengembangan kelembagaan. Nah, secara manajerial ada karakter juga. Jadi kami punya jargon ekoreligrafi.
ekoriligrafi. Dan ekoriligrafi itu menjadi tautan penting bahwa kita tahu dan sadar ini semacam visi alam besar, Pak. Madura gitu ya. Kalau sampean ke IAIN itu kan panas itu Mas. Panas. Siap, iya, betul. panas sekali. Jadi bahasanya kita bangun payung kehidupan. Oke. Jadi secara ekologi. Kalau satu orang nanam satu Pohon. nah ini kan menarik ke depan. Betul. Kalau ada Menarik. 1000 mahasiswa Iya. sudah 1000 pohon yang 1000 tertanam. pohon. Siap. Apalagi 10.000. Nggak tahu mau ditempatkan di mana. Tapi Siap. kita bikin ekologi yang kita tidak terlalu ngoyo untuk sampai di mana, tapi secara bertahap yang mudah dilakukan. Jadi juga ada berbasis ke lingkungan juga. berbasis Pak, ya. lingkungan. Oke. Dan kita punya target di 2024 ini punya sertifikat ISO lingkungan. ISO lingkungan, luar biasa. Jadi Masih cukup lahan, Pak? Hah? Masih cukup lahan yang ada ISO di lingkungan itu kan tidak hanya lahan ya Mas, tapi ekologi sosial yang- emosional. Oke, siap. Itu yang Ekologi menjadi sosial penilaian juga, Pak, ya. emosional yang berbasis pada kepribadian masing-masing. Kepedulian terhadap Iya. lingkungan, kepedulian mungkin buang sampah pada Iya, tempatnya betul. dan segala Hari ini macam, kita Pak. sedang berkampanye mengurangi sampah plastik Sampah plastik. berbasis pada pribadi masing-masing. Betul, karena salah satu Iya. penilaiannya itu tidak hanya pada seberapa banyak pohon yang ditanam, Nah, betul. tetapi bagaimana sikap, Sikap. dari masing-masing personal yang ada di sana terhadap lingkungan. Ini mimpi Gitu, loh ya Mas ya. Tapi kita kerjakan dari yang Iya, paling iya. mudah. Siap. Target 2024 akreditasi unggul juga bisa dapat Ada ISO lingkungan. ISO lingkungan. Luar biasa, Pak Rektor. Siap. Ini penting ini menurut betul. saya. Informasinya juga akan ada upaya peralihan status Betul. ini, Pak. Nah. Sampai di mana ini, Pak? Iya. Saya sampaikan dalam forum ini upaya pimpinan sebelumnya ini sebenarnya dari persiapannya tuntas, Mas. Sudah tuntas. Sudah tuntas. Artinya tuntas itu proposal sudah dimandatkan, ini sudah selesai. Siap. Nah, Ada tinggal menindaklanjuti iya, tinggal proposal yang menindaklanjuti. sudah selesai itu. Dua Pak, ya? komponen utama yang kemarin belum disampaikan dan tapi sudah menjadi ketuntasan di proposal itu kan terkait dengan tanah, Oke. lahan. Kita butuh berapa hektar lagi terkait dengan hal ini, tapi ternyata dari pemerintah daerah sudah disiapkan, Mas. Luar biasa. Nah, Artinya jadi support dari pimpinan daerah kita sudah menyiapkan dua-duanya. Jadi pembelian tanah yang timur dan menyediakan hibah tanah lagi untuk IAIN Madura. untuk IAIN Madura. Dari Pemkab Pamekasan. Dari Pemkab Pamekasan. Luar biasa, ini patut berbangga dan berterima kasih kepada Pemkab Pamekasan, pemerintah Kabupaten Pamekasan. Utamanya kami kepada- menyapa ya kepada Pak Bupati. Siap. Terima kasih Pak Bupati untuk IAIN Madura. Siap, luar Pak biasa Bupati, hari ini kepedulian. kami ada di radar dan terima kasih atas hibah tanah yang diberikan kepada IAIN Madura. Oke, luar biasa. Artinya kepedulian Pak Bupati terhadap perkembangan pendidikan makro sistem pada Ya, luar biasa sekali. Dan ini patut diapresiasi dan patut kita bangga bersama terhadap Pak Bupati kita yang luar biasa gitu, Pak. Siap. Yang kedua, kebutuhan guru besar. Dan sudah ada penyelesaian. Nah, yang akan lahir guru besar kita ada 3. Yang sudah dimiliki 1. Dan yang Masih kekurangannya bisa dilakukan proses kerjasama. Jadi kerjasama untuk memenuhi persyaratan. Dan itu diperbolehkan. Ada berapa guru besar, Mas? Nah, Di persyaratan? kebutuhannya 5. 5. Kebutuhannya 5. 1 sudah ada. 1 sudah ada. 2. 3 sedang proses. 3 sedang proses. Berarti Dan tinggal yang 1, Pak ya. kelebihan kekurangan yang 5 ini sudah bisa terselesaikan dengan kerjasama. Dengan kerjasama. Artinya syarat lahan dan Syarat guru lahan besar dan ini guru sudah besar tuntas sudah tuntas. Tinggal diusulkan aksinya untuk melakukan akselerasi proses pengusulan dan simpul-simpul komunikasi secara administratif, komunikasi secara terstruktur dapat kita lakukan. Nah, berikutnya. Artinya tidak ada kendala dari persyaratan, Pak ya? Dari persyaratan alhamdulillah. Tinggal bagaimana Iya, ditindaklanjuti. bagaimana ditindaklanjuti. Kalau bisa berangan-angan, kapan kira-kira peralihan itu? Melihat komponen sudah siap nih. Iya. Memang dalam strategi manajemen kan kita tidak terlalu ingin Betul, harus melihat tepat gitu. Harus melihat peluang kemampuan dulu. kita lakukan, Iya, kita iya, urai.
Jadi pastinya kan kita ingin. Gitu. Ya ingin itu aja Mas. Nah, secepatnya. Tidak terlalu lama, tapi kita realistis. Artinya realistis itu pemerintah pusat atau Kementerian Agama melihat juga kan seperti apa progres repot. Nah, kegiatan akademik dan non-akademik yang dilakukan di Madura itu ada kemajuan-kemajuan secara institusi, kemajuan-kemajuan dari prinsip-prinsip yang sudah kita katakan tadi. Mahasiswa sudah mulai memiliki fenomena-fenomena dan arah baru dalam kegiatan akademiknya. Nah, dinamika pengembangan keilmuan dosen berjalan seirama dengan tagihan-tagihan, yaitu outcome yang berhubungan dengan ukuran metrik ranking gitu ya. Betul, Pak. Jadi ranking IAIN Madura akan dilihat karena banyak sekali outcome berupa karya ilmiah dosen, karya ilmiah tenaga kependidikan yang memungkinkan untuk juga bisa menulis, ataupun karya-karya mahasiswa yang terintegrasi menjadi penilaian ranking. Betul. Saya pikir acuan ranking itu juga akan menjadi menjadi apa? Menjadi alat ukur. Di mana tidak sekedar proposal yang kita buat, akan tapi ada ukuran kemajuan. Betul. Dan ini yang akan mendorong juga pemerintah apakah menyetujui IAIN Madura berubah status menjadi UIN dan artinya semua komponen yang ada di kampus itu juga berkontribusi Pak terhadap peralihan kampus ini. Madura. Mulai dari mahasiswa, tenaga dosen dan lain sebagainya. Betul. Ini sudah serampak, sejalan Pak semuanya Pak? Kita lakukan sebuah proses strukturisasi kelembagaan. Beberapa hari ke depan ini akan ada wajah-wajah baru. Nah, sesuai dengan irama regulasi yang dibuat oleh Kementerian Agama. Dan itu akan kita lakukan mensinergikan irama kultur IAIN Madura yang hari ini sudah mulai terjadi perubahan-perubahan ke arah yang diinginkan bersama. Siap. Artinya target-target itu jika melihat dari kondisi saat ini, insya Allah akan tercapai dengan segala perjuangannya. Segala perjuangan. Siap. Seluruh komponen sivitas akademika di IAIN Madura luar biasa. Terima kasih Pak Rektor. Pak Rektor, closing statement Pak Rektor. Apa yang disampaikan kepada mahasiswa, kepada dosen dan kepada seluruh masyarakat Madura pada umumnya Pak Rektor. Pimpinan sebelumnya punya jargon religius kompetitif. Hari ini kita tambah kolaboratif. Jadi kami ingin melakukan proses kolaborasi antar elemen, baik seluruh pimpinan yang akan menjabat, yang kedua adalah dosen, yang ketiga adalah tenaga kependidikan, dan yang paling utama adalah mahasiswa mampu mengkolaborasi secara komprehensif menuju tujuan yang kita inginkan, yaitu berubahnya status dan berakarnya karakter itu, nilai-nilai kemahasiswaan dengan dinamika kultur kemaduraan, kultur kepesantrenan, dan kultur akademik. Ini tidak bisa dipisahkan gitu Pak ya. Kemaduran, kepesantenan dan akademik. Oke, ini yang karakter ini yang mesti dimiliki oleh mahasiswa IAIN Madura Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Rektor waktunya. Terima kasih juga apa yang disampaikan. Semoga menjadi edukasi bagi kita semua, utamanya bagi keluarga besar IAIN Madura. Dan apa yang dicita-citakan semoga segera tercapai. Terima kasih doanya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Rektor. Juga tidak lupa terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Pamekasan yang telah mendukung perkembangan IAIN Madura luar biasa dengan menyiapkan lahan yang menjadi persyaratan perubahan status dari IAIN Madura menjadi UIN Madura ini luar biasa sekali. Terima kasih. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.